berikutnya sampai akhir zaman. Kita lanjutkan kajian tentang pilar akhlak mulianya. Alhamdulillah Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah sudah hadir dan insya Allah kita akan bahas hak-hak tetangga ya Ustadz ya. Insya Allah. Mungkin sebelum kajian dimulai izin membacakan rule-nya seperti biasa. Harap para jamaah di mute mic-nya agar tetap menjaga khususnya kajian, dan nantinya diharapkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di chat baik ke saya langsung ataupun di kolom chat secara umum, silakan. Dan diharap ya dipersilakan untuk mencatat demi semakin hikmahnya apa yang kita dapatkan dari Ustadz Ali Hasan Bawazir. Mungkin layar dan waktunya dipersilakan. Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak-hak tetangga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tetangga termasuk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menunaikan hak-hak mereka. Dan para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 golongan besar. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada yang tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak, ya kita mulai dari yang 3 hak, yaitu tetangga, muslim, dan kerabat rahim. Dia tetangga, dia muslim, dan kerabat kita. Karena itulah dia memiliki 3 hak. Dia sebagai tetangga, dia sebagai muslim, dan dia sebagai kerabat. Ada yang memiliki 2 hak. Dia tetangga dan muslim. Ada yang memiliki 1 hak, yaitu dia adalah tetangga. Ternyata misalnya dia bukan muslim, bukan kerabat, tapi dia tetangga, maka dia memiliki hak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa tetangga itu mencakup siapapun dan bagaimanapun latar belakang keagamaan mereka. Apakah mereka muslim atau kafir, saleh, orang baik, atau orang fasik, sahabat akrab, teman dekat, atau musuh, sekampung, atau berjauhan, beda suku bahkan misalnya. Atau tetangga yang sering memberikan pertolongan kepada kita, atau tetangga yang acuh tak acuh bahkan berupaya untuk menyakiti kita misalnya. Baik yang dekat rumahnya dengan kita maupun yang berjauhan dengan kita selama dalam konteks tetangga. Oleh karena itulah para ulama ketika menentukan tentang batasan seberapa sih tetangga itu, apakah yang cuma kanan kiri saja atau bagaimana tetangga itu, maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah dari segala penjuru. 40 rumah dari segala penjuru. Tetangga, atau ada yang lain mengatakan ketika kita berdiri di depan pintu rumah kita dan kita memanggil namanya, dia dengar, itu tetangga. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Yunus dari Ibnu Syihab,
Dia mengatakan bahwa 40 rumah ke kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah belakang, dan 40 rumah ke depan. Itu tetangga. Ya Allah, bisa nyebrang komplek kalau di zaman kita sekarang. Ya, yang masuk dalam kategori tetangga. Dan tetangga ini memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Yang diantaranya bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga hak-hak tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Dan itu dijadikan sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, barang siapa dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain dalam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dengan sanad yang sahihun li ghairihi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Juga Nabi SAW sampai menegaskan dalam sebuah hadis, "Ma huwa bimu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu." Bukanlah orang beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya. Sampai Nabi SAW pernah menegaskan, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Wa man dzaka ya Rasulullah?" Siapa itu yang kamu maksud ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Al-jaru la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Wa qalu wa ma bawa'iquhu? Qala syarruhu. Yaitu tetangga yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ketika tetangga kita tidak aman dari gangguan kita, Nabi sampai bersumpah, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Subhanallah. Sampai Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang sahih li ghairihi juga, "Ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi." Tidaklah beriman kepadaku. Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dengan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu. Dia tidur kenyang, tetangganya kelaparan dan dia tahu. Kata Nabi SAW menjelaskan, "Ma'amana bi." Dia tidak beriman kepadaku. Juga kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana wasiat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu bagian dari iman, bagian dari akidah, bagian dari agama. Sehingga jangankan jika kepada tetangga saja seperti itu, maka bagaimana dengan orang yang di dalam rumah kita sendiri? Dengan orang-orang terdekat dengan kita, dengan kerabat terdekat kita. Sampai malaikat Jibril alaihi salam senantiasa mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu akan menjadi bagian dari ahli warisnya. Nabi SAW menegaskan, "Mazala Jibrilu alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril alaihi salam memberikan nasihat kepadaku, berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa dia termasuk bagian dari ahli waris. Subhanallah. Bahkan di antara pesan Nabi SAW di haji wada, haji perpisahan, sebelum wafatnya beliau SAW beberapa bulan, Nabi SAW menyampaikan apa? Di antara apa yang beliau wasiatkan, "Usikum bil jar, usikum bil jar, usikum bil jar." Dalam ceramahnya ini berulang-ulang Nabi SAW, "Saya wasiatkan kalian berbuat baik kepada tetangga." Saya wasiatkan, diulang-ulang oleh Nabi. Sampai sebagian sahabat mengatakan, bisa-bisa tetangga ini punya hak waris dari kita. Sebegitu
kuatnya wasiat Rasulullah SAW kepada tetangga. Dan tetangga ini sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Sampai Nabi SAW menjadikan tetangga yang baik itu bagian dari kebahagiaan. Tetangga yang baik bagian dari kebahagiaan. Ketika beliau SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang merupakan bagian dari kebahagiaan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan dari 4 hal itu al-jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Bagian dari kebahagiaan. Karena memang ikhwatal iman, bagaimana antum bisa tenang berangkat kerja ke kantor, ya? Ketika antum tinggal di komplek yang di situ banyak preman, pencuri, perampok, anak-anaknya juga sangat nakal, anak-anak kita sering dibuat menangis bahkan terluka misalnya. Yang dewasanya suka mencuri, menggoda istri orang misalnya nih. Ya, bagaimana antum semuanya bisa keluar dari rumah dengan keadaan tenang ketika memiliki tetangga-tetangga yang seperti itu. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa tetangga yang baik bagian dari kebahagiaan. Dan bahkan jika kita ingin menilai kita ini orang baik atau tidak baik, di antara standarnya adalah penilaian tetangga. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa li an a'lam idza ahsantu wa idza asa'tu?" Ya Rasulullah SAW, bagaimana saya tahu jika saya berbuat baik atau saya ini orang jahat? Saya orang baik atau saya orang jahat? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta. Wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta." Jika kamu mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan kamu baik, maka kamu memang orang baik. Jika kamu mendengar mereka mengatakan kamu buruk atau jahat, maka kamu aslinya orang jahat. Subhanallah, ini standar yang sangat luar biasa ya ikhwatal iman di dalam menilai seseorang. Ana sedikit pengalaman ketika adik perempuan Ana dilamar atau diminta oleh seseorang dari kota yang berbeda. Ya, diminta oleh orang Jawa Tengah, salah satu kota di Jawa Tengah. Adik Ana tinggal di Jawa Timur. Kemudian orang tua Ana minta Ana untuk memberikan penilaian bagaimana diterima atau tidak. Maka Ana sampaikan, nanti dulu saya ke sana. Maka saya pun ke kota yang bersangkutan. Saya ada kenalan di sana, kemudian saya coba berhubungan, berbicara dengan teman saya, ada maksud apa ya, kenapa saya datang ke sana. Kemudian Ana meminta untuk bertemu dengan tetangga-tetangga dari yang melamar tersebut. Ana bertanya kepada teman Ana yang di kota itu, tolong saya ingin bertemu dengan tetangga kanan kiri depannya. Maka kemudian Ana samperin, Ana datang kepada beberapa tetangga tersebut, Ana kenalkan diri Ana, fulan begini-begini. Kemudian Ana ingin bicara. Tapi itu pun tertutup ya, tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Kemudian Ana sampaikan bahwa saya ingin tahu bagaimana si fulan. Bagaimana perilakunya, sikapnya, nongkrongnya, gimana. Bagaimana kegiatan aktivitasnya di komplek, di masyarakat, di masjid, di jamaah, dan terus demikian. Bagaimana terhadap orang tuanya, terhadap saudara perempuannya. Nah, setelah Anda dapat informasi cukup lengkap, maka Anda bisa memutuskan, Anda sampaikan kepada orang tua begini dan begitu. Dengan mengetahui kualitas seseorang dilihat dari bagaimana tetangga kita menilai kita. Juga bagaimana di dalam Islam kita diajarkan, saking hebatnya, saking besarnya dan pentingnya tetangga itu, kita diajarkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk dan bersabar terhadap gangguan dan godaan tetangga. Dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
dari tetangga yang buruk di muka bumi. Dari tetangga yang buruk di tempat aku tinggal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, salasatun yuhibbuhumullahu, 3 golongan orang yang Allah mencintai mereka. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warrajulu yakunu lahul jar yu'dhihi jaruhu fayasbiru ala adhahu hatta yufarriqa bainahuma mautun aw dha'n. 3 golongan yang Allah mencintai mereka, dan disebut oleh Nabi SAW, di antara 3 golongan itu adalah seseorang yang punya tetangga, disakiti oleh tetangganya, dan dia bersabar terhadap perilaku sang tetangga ini tadi, sampai mereka dipisahkan dengan kematian, ya, atau dengan perdamaian. Nah ini, subhanallah ikhwatal iman, bagaimana sabar terhadap godaan tetangga menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja hak tetangga yang harus kita tunaikan? Ketika kita mengetahui bagaimana kedudukan mereka yang sedemikian rupa di dalam Islam, apa saja hak-hak mereka? Yang pertama adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Dan ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di antara yang tadi ana singgung, bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis dengan derajat hasan li ghairihi, ittaqil maharima takun a'budan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarik takun mu'mina wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima wa la tukthir adh-dhahik fa inna kathrata adh-dhahiki tumitul qalba. Jauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling pandai beribadah kepada Allah. Jauhi apa yang Allah haramkan, maka kamu akan menjadi hamba yang paling pandai beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua nasihat Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah kamu, terimalah dengan jatah yang telah Allah bagikan untukmu dari rezeki kehidupan dunia, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Karena kaya itu bukan dengan sesuatu, kekaya itu dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka kamu adalah seorang muslim. Dan jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Al-Adabul Mufrad, sahih Imam Bukhari, ya, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya, Nabi SAW menegaskan khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabat-sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Subhanallah. Juga Nabi SAW menyampaikan hadis yang sahih, silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar
ya'murani diyar wa yazidanna fil a'mar. Menyambung tali silaturahim, berakhlak yang baik, bertetangga yang baik akan memakmurkan rumah dan memanjangkan umur. Memakmurkan rumah tersebut dan memanjangkan umur. Subhanallah. Sampai Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah nasihatnya. In ahbabtum an yuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddatstum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Jika kalian mau agar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintaimu, maka tunaikanlah amanah. Jujurlah ketika berbicara. Berbuat baiklah kepada tetangga, siapapun yang menjadi tetanggamu. Memberikan hadiah kepada tetangga sesuatu, itu termasuk hal yang paling dicintai. Sampai Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat yang lain, untuk jangan sampai melupakan tetangga walaupun dengan hal-hal yang remeh. Nabi berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu an dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jirana. Wahai Abu Dzar, jika kamu masak kuah, maka banyakin airnya, beri kepada tetanggamu. Subhanallah. Subhanallah. Dan tidak sedikit dari kita sekarang ini sudah tidak memiliki tradisi dan kebiasaan itu. Ana masih ingat bahwa ketika Ana masih kecil, ibu Ana misalnya ketika kehabisan nasi, kalau zaman dulu sebagian kita masih tidak langsung ada rice cooker gitu ya. Dulu ada Magicom, cuman warmer saja sebelum hebohnya atau ramenya rice cooker. Nah itu terkadang kehabisan nasi di rumah dapat dari tetangga. Ya, minta nasi dari tetangga. Atau masak berlebih, dibungkus dengan taplak begitu, kemudian diantarkan ke tetangga. Saling memberi hadiah. Dan itu tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan ketika misalnya sebagian ibu-ibu kita memasak sesuatu makanan atau masak makanan kue-kue tradisional, dia lebih beberapa biji dihadiahkan kepada tetangga kanan kiri dan seterusnya. Dan tidak sedikit jika di kita ini malah sebaliknya. Kita masak mewah-mewah luar biasa, berlebihan. Tetangga kita mencium bau nikmat, bau enak ini tadi, tapi cuma dapat jatah baunya saja. Itu pun ketika kita kebanyakan makannya dan ternyata masak kebanyakan dan tidak kemakan, dibuang di sampah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi SAW pernah ketika ceramah pidato di hadapan para muslimah. Nabi SAW sampaikan, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Wahai para muslimah, jangan pernah seorang tetangga meremehkan tetangganya yang lain, walaupun cuma dengan memberi kaki kambing. Ya, firsana syah itu ini tulang yang cuma bisa diambil kaldunya. Ya, Nabi SAW bersabda, jangan remehkan walaupun untuk hal yang memang remeh, tapi pahalanya tidak remeh. Pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ketika saya memiliki dua tetangga, kepada siapa yang aku beri hadiah kepadanya? Maka Nabi SAW bersabda, ila aqrabihima minki baban. Yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Ya, kita bisa memperkirakan, tidak perlu diukur-ukur pakai meteran untuk mengukur pintu rumah kita ke rumah tetangga. Cukup kita mau perkiraan si fulan tetangga ini yang kanan lebih dekat daripada yang kiri. Misalnya seperti itu. Jika memang harus memilih salah satu dari dua itu. Tapi dalam kondisi kita sekarang, insya Allah dua-duanya pun masih bisa mendapatkan jatah. Kanan dan kiri setidaknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu an, beliau pun demikian. Ketika menyembelih kambing misalnya, ya kemudian ketika menyembelih kambing dia bertanya kepada keluarganya, ada itu li jarinal Yahudi,
Apakah tetangga Yahudi sebelah dapat nggak? Tetangga Yahudi sebelah dapat nggak? Terus ditanya seperti itu. Dia bertanya kepada kerabatnya, kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, apakah sudah memberi jatah untuk tetangga yang sebelahnya? Orang Yahudi ini sudah dapat belum? Jangan milih yang Muslim saja. Yahudi pun berhak kalau dia tetangga. Sampai kemudian beliau mengatakan bahwa Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, yaitu maksudnya kepada Nabi SAW, sampai aku mengira bahwa tetangga itu punya hak waris. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hak tetangga yang perlu kita perhatikan ketika mereka minta tolong, kita tolong. Butuh pinjaman dari barang-barang tertentu atau harta bahkan, kita bantu. Ketika sakit, kita jenguk. Ketika mereka mengundang kita untuk makan di rumahnya, kita datang. Dan kemudian ketika dia lalai, tidak hadir sholat berjamaah misalnya, dan dia muslim yang sebelumnya biasa di situ, kita datang untuk kita ajak mereka. Kita ikut gembira dengan gembiranya mereka. Kita ikut sedih dengan sedihnya mereka. Kita ikut menjaga harta mereka. Ya, karena ketika ada pencuri atau maling atau yang sebagainya, perampok yang datang ke rumah salah seorang di antara antum, maka yang pertama kali bereaksi adalah tetangga. Bukan kerabat, bukan saudara. Tetangga. Kemudian yang ketiga di antara hak tetangga adalah jangan pernah menyakiti mereka dengan bentuk apapun. Karena menyakiti tetangga itu kejahatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadisnya telah kita bahas sebagaimana tadi telah Anda sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang yang menyakiti sesama muslim itu hukumannya berat. Bagaimana jika menyakiti tetangga muslim lagi, itu lebih berat. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ayyudzanbi a'zam, dosa mana yang paling besar ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Wa antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu makan bersamamu. Kemudian aku tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Antuzani halidata jari. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka lebih tegas lagi Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang sahih. Bagaimana pendapat kalian tentang zina? Maka sahabat mengatakan haram ya Rasulullah. Zina diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, li'an yazni ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazni bi imra'ati jari. Jika seseorang berzina dengan 10 wanita, lebih ringan dosanya ketimbang dia berzina dengan istri tetangga. Kemudian Nabi SAW bertanya, kemudian Nabi SAW menyampaikan sabdanya, li'an yasliqar rajulu min asyrati abwabin aisaru alaihi min an yasliqa min jarihi. Jika salah seorang mencuri dari 10 rumah, lebih ringan dosanya ketimbang mencuri dari 1 rumah tetangga. Subhanallah. Ini penegasan dari Nabi kita SAW dan menunjukkan kepada kita bahwa halal dan haram ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus menegaskan, memahami ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa mencuri, berzina ini dosa besar. Tapi akan lebih besar lagi ketika seseorang mencuri atau berzina dengan di rumah tetangganya atau dengan istri tetangganya. Karena dia sebagai tetangga, matanya, telinganya seringkali bisa mengawasi tetangganya. Dia tahu kapan suaminya pergi, dia tahu kapan pulang, dia tahu ini dan itu dan sebagainya. Dan taunya dia, kemudian dia mengambil peluang dan manfaat untuk terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka dosanya lebih berat ketimbang dia belum pernah atau ketimbang dia berzina dengan wanita yang pada umumnya. Juga kita melihat bagaimana seorang wanita yang ibadahnya sederhana, namun baik kepada tetangga. Apa yang Allah berikan kepadanya? Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ada seorang bertanya kepada Nabi Rasulullah, ada si fulana, seorang ummahat. Sholatnya luar biasa ya Rasulullah. Sedekahnya Masya Allah top.
puasa Ramadan, puasa sunnah luar biasa. Namun dia suka nyakiti tetangga dengan lisannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia di neraka. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, ada si fulanah, ada wanita yang lain lagi. Dia nggak banyak puasa, nggak banyak sholat sunnah, hanya sholat wajib saja, puasanya juga puasa wajib saja. Dan sedekahnya pun hal-hal yang remeh, bukan hal-hal yang masya Allah, yang mahal. Ya seperti kuah masakan tadi. Namun dia pandai menjaga lisannya dan tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hiya fil jannah, dia di surga. Subhanallah, subhanallah. Ya, untuk perhatikan ikhwatal iman, bagaimana keberkahan, kemuliaan Allah berikan kepada seseorang yang taat kepada Allah dengan menjalankan yang wajib dan taat kepada Allah di dalam berbuat baik kepada tetangga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa permusuhan pertama yang Allah tuntaskan nanti pada hari kiamat adalah tetangga dengan tetangga. Ya, Nabi bersabda, awalu khasmaini yaumal qiyamah jaran. Perseteruan, perkelahian di hadapan Allah pada sidang nanti pada hari kiamat yang pertama kali adalah dua orang tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dengan derajat yang hasan, kam min jarin yata'allaqu bi jarihi yaqulu ya rabbi sal hadza lam aghlaq anni babah wa mana'ani fadlah. Berapa banyak tetangga nanti akan menahan berjalannya kita. Ada tetangga yang menghalangi berjejaknya langkah tetangganya. Sambil mengatakan, wahai Tuhanku, tanya orang ini. Saya butuh, dia tutup pintunya. Saya berharap kebaikan, dia malah tidak mau memberi kebaikan itu. Tanya kepada dia, Allah, kenapa seperti itu? Subhanallah. Terlebih lagi jika kita bertetangga dengan orang yang memiliki 3 hak. Di samping tetangga, dia muslim. Di samping muslim, dia adalah kerabat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melihat bagaimana interaksi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga. Bagaimana kepada tetangga-tetangga beliau. Antum melihat ikhwatal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Walladzi la ilaha illahu in kuntu la'atamidu bika bidi 'ala al-ardi minal ju'." Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh aku melilit perutku di tanah karena kelaparan. Wa in kuntu la'ashuddul hajar 'ala batni minal ju'. Aku ganjal perutku dengan batu karena lapar. Beda dengan kita yang mengganjal perutnya dengan korset karena kegendutan. Ini karena lapar dia ganjal perutnya. Dan sekali waktu aku sedang duduk. Ya, suatu hari aku duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Dan kemudian tidak lama lewat Abu Bakar. Aku bertanya tentang kitabullah. Maksud dia adalah diajak oleh Abu Bakar untuk bisa makan dengan beliau. Kata Abu Hurairah, "Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani." Saya ini bertanya bukan untuk bertanya, tapi supaya diajak makan. Tapi malu untuk minta makan atau minta diajak makan. Maka setelah Abu Bakar menjawab pertanyaanku, dia lewat pergi. Dia tidak ngeh dengan, tidak menyadari dengan apa yang dia harapkan. Kemudian lewat Umar. Aku pun bertanya kepada Umar sesuatu yang bukan untuk aku nanya, tapi supaya Umar mau mengajakku. Tapi itu pun Umar tidak peka dengan apa yang aku sampaikan. Sampai Abu Bakar, Abul Qasim radhiyallahu anhu. Sampai kemudian lewatlah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewat, dari jauh Rasulullah SAW melihat wajah Abu Hurairah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Seakan-akan beliau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, kata Abu Hurairah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Hir, wahai Abu Hir,
Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Ilhaq, ikut saya. Maka aku pun mengikutinya. Dan kemudian Nabi masuk ke rumah. Ternyata Nabi memiliki satu tempat berisi susu. Kemudian Nabi SAW bertanya, min aina hadzal laban? Dari mana ini susu? Ada si fulana yang memberi hadiah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abahir, labbaik ya Rasulullah, ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li. Ya, kamu ke masjid, karena Nabi rumahnya di mana rumahnya? Antum tahu rumahnya adalah makam Nabi SAW sekarang di Masjid Nabawi. Ya, Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah, ke masjid kamu, lihat ahlus suffah, mereka-mereka yang fakir miskin yang tinggal di masjid. Tetangga beliau orang-orang miskin itu yang tinggal di masjid. Yang tidak ada rumah bagi mereka kecuali masjid. Yang disebut dengan ahlus suffah. Kamu temuin ahlus suffah, ajak mereka semua kemari. Kata Abu Hurairah, ahlus suffah ini tamu-tamu Islam. Mereka ini berteduh di Masjid Nabawi, tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada siapapun. Kalau ada orang yang memberi hadiah atau sedekah, dibagi-bagi kepada mereka. Dan mereka tidak minta-minta. Ketika ada hadiah, mereka pun membagi-bagi di antara mereka. Dan kemudian mereka mengajak Rasulullah SAW untuk ikut dalam hadiah yang mereka terima. Kemudian ketika aku ingat, kata Abu Hurairah, bukankah susu itu cuma tempat kecil begitu saja? Ya, ukurannya nggak besar. Aku lapar. Tapi kenapa Nabi SAW menyuruhku untuk menjemput ahlus suffah? Wa ma hadzal labanu fi ahli suffah? Apa urusannya ahlus suffah dengan susu ini? Sedangkan aku yang paling berhak untuk ahaqu an usiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha. Setidaknya aku minumlah seteguk supaya aku memiliki energi sedikitlah dengan air susu itu. Kemudian Nabi SAW setelah ahlus suffah semua ngumpul di depan rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW menyampaikan, berikan susu ini kepada mereka. Buat mereka, agar mereka minum dari susu ini. Kata Abu Hurairah, saya mengira awalnya melihat jumlah susu yang sedemikian sedikitnya dan ahlus suffah yang sedemikian banyaknya, maka aku tidak merasakan, tidak menduga bahwa aku akan minum dari susu itu. Kenapa aku mau mentaati semua perintah ini? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya memang harus. Maka aku panggil mereka. Mereka meminta izin ketemu Nabi SAW. Nabi SAW mengizinkan mereka untuk duduk bersama beliau SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Khudh fa'atihim. Ambil tempat botol susu ini, beri minum mereka. Maka aku ambillah tempat minum itu, aku berikan minum satu demi satu. Satu orang minum sampai kenyang, saya berikan yang kedua, dua sampai kenyang, sampai ketiga, terus demikian. Ya, sampai balik tempat minum itu balik kepada Nabi SAW. Ya, ketika Abu Hurairah pernah ditanya berapa banyak orang yang ikut hadir pada saat itu, 80 orang. Ini menunjukkan kemukjizatan Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di tangan Nabi SAW, balik lagi ke tangan beliau, Nabi SAW melihat kepadaku dengan wajah yang tersenyum. Beliau mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, baqitu ana wa anta. Tersisa aku dan engkau. Kata Nabi SAW. Uqud fashrab. Duduk minum, kata Nabi SAW. Maka aku pun duduk dan minum. Ishrab. Minum lagi, ishrab, minum lagi, ishrab, minum lagi. Disuruh minum oleh Nabi SAW. Recording stopped. Kemudian sampai Abu Hurairah mengatakan, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma'ajidu lahu maslaka. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah enggak ada lagi yang kosong ya Rasulullah, perutku terisi penuh. Recording in progress. Nabi SAW pun mengambil tempat minum tersebut, susu itu, dan diminum oleh Rasulullah SAW. Ini kita melihat ikhwatan iman, bagaimana
Nabi bersikap baik kepada tetangga yang fakir dan miskin. Ketika ada sesuatu yang baik yang bisa beliau bagi, beliau tidak mengedepankan dirinya. Beliau mendahulukan orang lain. Dan tersisa, maka beliaulah yang minum. Ya, nah setelah Abu Hurairah, baru Rasulullah SAW. Ini sekedar contoh tentang bagaimana Rasulullah SAW sangat care dan peduli terhadap tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini materi kita pada kesempatan ini. Nah, insya Allah, ya, alhamdulillah kita pada kesempatan ini membahas tentang hak-hak tetangga. Nah, nanti insya Allah kita di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hak lawan kita sesama muslim. Masya Allah. Ini bagaimana kita menyikapi lawan kita sesama muslim yang memiliki masalah, memiliki perseteruan dengan kita. Bagaimana kita menyikapi mereka. Itu pun diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan tentang hak-hak tentara ini. Jadi memang penting banget ya, dan tadi sampai 40 rumah. Oh ya. Nah itu sih Ustaz untuk mungkin sebelum mungkin belum ada pertanyaan yang lain mungkin Ana izin nanya juga nih Ustaz. Yang boleh. Kita di 40 rumah itu kan sekarang kayak ya terkomplek-komplek ya Ustaz biasanya rumah. Iya, betul. Apakah bisa dianggap Ustaz misalnya satu komplek gitu misalkan enggak 40 rumah kiri ke kanan itu Ustaz. Nah, itu hitungan 40 rumah yang sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat ini dari perkataan yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Barinya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ya, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, depan dan belakang. Rumah di zaman mereka beda dengan rumah di zaman kita. Ya, kita ini terkadang mencari rumah itu melebihi kebutuhan kita. Kita berharap rumah itu tipe minimal adalah 200 meter misalnya. Ya, kalau kita bicara 200 meter untuk tipe rumah kita dan kita tinggal di komplek yang rata-rata dengan kafling yang seukuran itu, 40 rumah itu bisa nyebrang komplek. Ya, ya, 40 rumah ke seberang ke depan kita, bukan di komplek kita bisa sekian blok dari komplek kita. Itu yang terjadi kalau misalnya kita menghitung 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kalau mungkin kanan kiri pun juga demikian. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, ana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu yang menyebutkan bahwa yang dengar ketika kita manggil mereka di depan rumah kita itu tetangga. Antum berdiri depan teras, di depan pagar, manggil, insyaallah begitu ya, dia dengar itu tetangga kita. Itu yang paling gampang untuk menilai tetangga yang kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ya, betul juga Ustaz. Betul Ustaz. Betul. Insyaallah. Jelaskan. Mungkin dari yang lain ada yang mau langsung bertanya atau gimana? Dari chat belum ada ini. Silakan. Ada pertanyaan dari chat maupun langsung. Lebih banyak yang WFH atau WFO ini? Nggak tahu nih Ustaz, sekarang udah 50% sih Ustaz. Oh, insyaallah. Mungkin masih belum nih Ustaz, mungkin ada tambahan atau untuk Ustaz silakan. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita melihat bagaimana Islam itu sangat mengajarkan kepada kita kepedulian itu bukan hanya kepada diri kita sendiri. Bahwa keselamatan, kebaikan itu bukan dinikmati sendiri, tapi dibagi. Ya, dibagi kepada siapa? Kepada orang terdekat. Ya. Nah,
Itulah kenapa di antara hikmahnya, misalnya antum perhatikan dalam sholat. Kita membaca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami, bukan saya. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Walaupun kita sholat sendirian, kita tidak berdoa sendirian. Ya, kita tidak mendoakan diri kita pribadi, tapi kita mendoakan banyak orang, saudara kita sesama muslim dan mukmin. Juga di dalam sholat kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan semoga keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita care dan peduli bukan hanya ke diri kita tapi kepada orang lain. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya semua manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh. Apakah berhenti begitu saja? Tidak. Beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian. Maka jangan sampai kita kemudian memikirkan bahwa Islam ini mengajarkan sikap egois misalnya. Atau memikirkan bahwa yang penting saya selamat, yang penting saya baik. Tetangga bagaimana, saya tidak perlu tahu. Saya tidak akan ditanya oleh Allah terkait tentang tetangga saya. Itu salah. Tetangga kita akan dihisap oleh Allah terkait dengan tetangga. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang tadi disampaikan. Recording stopped. Pertama perseteruan yang Allah kisah, Allah adili nanti di pengadilan akhirat adalah perseteruan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Allahul musta'an. Dan sebaliknya kita antum melihat bagaimana nilai baik tidak baiknya kita tergantung bagaimana penilaian tetangga kita. Ini saja sudah cukup bagi kita untuk berusaha agar kita berbuat baik kepada tetangga. Mungkin ini kesempatan kita ngaji di siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih spesifik membicarakan tentang hak musuh kita di antara hak musuh kita dari orang beriman. Ya, ketika kita memang ada musuh, perseteruan, perselisihan dengan saudara kita, teman kita, kerabat kita, sahabat kita dari kalangan orang-orang beriman, bagaimana kita menyikapi mereka? Bagaimana hak apa yang harus kita tunaikan dari musuh kita ini tadi? Subhanallah, inilah kelengkapan dari agama Allah ini, agama Islam. Kita bersyukur kita sebagai hamba-hambanya yang menganut agama ini, yang mendapatkan nikmat hidayah dinul Islam. Semoga agama ini, semoga nikmat Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Ditambah kenikmatan ini dan kemudian Allah mudahkan bagi kita untuk mensyukurinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sebagai umat Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Mungkin ini kesempatan kita ngaji di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.